Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my friends. My name is Muhammad Isyaulumuddin. I am from class EF23F and EM 23312188. I will presentation about system compilation. Programming language. A programming language is a language that is a means for humans to communicate with computers. The instructed human mind must be structured so that it can communicate with computers. Computers require certainly and correct logic to be able to carry out certain instructions. For this reason, a good and correct algorithm is needed. Machine language. Language is a language that contains machine codes that can only be interpreted directly by a computer machine. Machine language is often also called native code. It really depends on the particular machine. This language is the lowest level language and is in the form of binary code 0 and 1. A collection of instructions in machine language can form microcode, a kind of procedure in machine language. Advantage: fast execution. Disadvantage: very difficult of humans to learn. Assembly language. It is a symbolic form of machine language, considered to be the first programming language in the form of strings and is easier for humans to understand. Each machine language code has its own symbols in assembly language. For example, ADD is for addition, Mo is for multiplication, Sub is for subtraction, and so on. A collection of assembly language code can form macro instruction. Assembly language also has its own debugging program, unlike machine language. For example, turbo assembler and debug on those the assembler will match the symbol token from start to finish, then encode it into machine language. High-level language or user-oriented. This language is closer to human language. This language also provides many facilities to make programming easier. For example, variables, data types, constants, control structures, loops, functions, procedures, and so on. Third generation Pascal, C or C++. Fourth generation Delphi, VB, VBNet, Visual, Walkthrough. Fifth generation in form of programming language based object-oriented OOP and web development. Usually, this programming language will be used to access database and create expert systems or knowledge-based systems. Translator. The translator converts the source code or source program into the target code or object program.
Source code is written in the source language. Object code is in the form of another programming language, machine language on a computer. So, the translator is a program written in the source language and translates the source language into another language. When carrying out the translator process, the translator will report any oddity or errors that may be found. Translator or assembly. Apart from high-level language and machine language, there are other languages called assembly language. Assembly language is somewhere between high-level language and machine language. It is closer to machine language than high-level language. These are also called low-level language. This language is not as easy to read and understand for programmers as high-level programming language. The assembler works as a translator in converting assembly language program into machine code. Advanced definition. An assembler is software that converts programs written in assembly language to machine language. Function. Assembler converts assembly language program into machine language. Assembly language uses an assembler. Interpreter. Definition. An interpreter is software that translates high-level language program into machine language. Function. Interpreters convert high-level language program to machine language line by line. Language like Ruby, Perl, Python, PHP use interpreters. Compiler. Definisi, compiler adalah perangkat lunak yang mengubah program yang ditulis dalam bahasa tingkat tinggi ke bahasa mesin. Fungsi, compiler mengkonversi seluruh program bahasa tingkat tinggi ke bahasa mesin pada suatu waktu. Bahasa seperti C++ menggunakan compiler untuk mengonversi kode. Contoh program include Studio, it9, print hello world, return 0. ASCII, kode yang digunakan untuk mewakili karakter angka maupun huruf dalam komputer. Contohnya pagar 35, I105, N110, C99, dan yang lain-lain. Sistem kompilasi. Nah, di sini adalah sebuah sistem kompilasi. Short program, kemudian ada modify short program, kemudian ada assembly program, kemudian ada relocated object program, or binary, kemudian ada executable object program binary. Pertama-tama hello.c, prosesor CPP, hello.p, kemudian compiler CC1, kemudian hello.s, assembler s, print 0 atau hello 0, kemudian linker one ID hello. Kemudian short program adalah urutan bit masing-masing dengan nilai 0 atau 1, false atau true. Diatur dalam potongan 8 byte yang disebut byte. Setiap byte mewakili beberapa karakter teks dalam program. File seperti hello.c yang hanya terdiri dari karakter ASCII dikenal sebagai file teks. Semua file lain dikenal sebagai file binary. Semua informasi dalam suatu sistem, termasuk file disk program yang disimpan dalam memori,
data pengguna yang disimpan dalam memori, dan data yang ditransfer melalui jaringan. Direpresentasikan sebagai sekumpulan bit. Satu-satunya hal yang membedakan objek data yang berbeda adalah konteks, di mana kita melihatnya. Misalnya dalam konteks yang berbeda, urutan byte yang sama mungkin melewati bilangan bulat, bilangan floating point, string karakter, atau instruksi mesin. Hello.s yang berisi program bahasa rakitan. Setiap pernyataan dalam program bahasa rakitan secara tepat menggambarkan satu instruksi bahasa mesin tingkat rendah dalam bentuk teks standar. Bahasa assembly berguna karena menyediakan bahasa keluaran umum untuk kompiler yang berbeda, untuk bahasa tingkat tinggi yang berbeda, misalnya kompiler C dan kompiler Fortran, yang keduanya menghasilkan file output dalam bahasa rakitan yang sama. Proses pengolahan. Dalam sini ada CPU. CPU itu adalah Central Processing Unit, ada ALU Arithmetic Logic Unit, ada PC Program Counter, ada USB Universal Serial Bus. Ini adalah proses pengolahannya. Preprocessor. Di tahap ini, kompiler menghapus semua kode berisi instruksi pagar input, kemudian menambahkan inclusive file. Setelah itu, pagar define juga digantikan dengan ekspansi makro. Hasil dari proses tersebut dinamakan assembly language. Bahasa ini ada di antara HLL dan binary. Assembly language adalah perantara yang dapat mengkombinasikan perintah mesin serta beberapa data yang akan berguna di proses berikutnya. Compiler. Fase kompilasi. Compiler L menerjemahkan file teks hello I ke dalam file teks hello.s yang berisi program bahasa assembly. Program ini mencakup definisi fungsi utama berikut. Setiap baris 2-7 dalam definisi ini menjelaskan satu instruksi bahasa mesin tingkat rendah dalam bentuk tekstual. Bahasa assembly berguna karena menyediakan bahasa keluaran common untuk kompiler yang berbeda untuk bahasa tingkat tinggi yang berbeda. Misalnya kompiler C dan kompiler Fortran, keduanya menghasilkan file keluaran dalam bahasa assembly yang sama. Assembly. Bahasa assembler selanjutnya assembler as menerjemahkan hello.s ke dalam instruksi bahasa mesin. Menguasai dalam bentuk yang dikenal sebagai program objek yang dapat direlokasi dan menyimpan hasil dalam file objek hello.o. File ini adalah file binary yang berisi 17 byte untuk pengkodean instruksi untuk fungsi utama. Jika kita melihat hello.o dengan editor teks, itu akan tampak seperti omong kosong. Linking. Fase linking. Perhatikan bahwa program hello memanggil fungsi print yang merupakan bagian dari library C, standar yang disediakan oleh setiap kompiler C. Fungsi print berada di file objek terpisah yang telah dikompilasi yang disebut print.o, yang tidak tahu bagaimana harus digabungkan dengan program hello.o linker ID. Menangani gabungan ini, hasilnya adalah file hello yang merupakan file objek yang dapat dieksekusi atau hanya dapat dieksekusi, yang siap untuk dimuat ke dalam memori dan eksekusi oleh sistem. Manfaat. Selain kegunaan utama untuk menerjemahkan HLL menjadi bahasa mesin dalam pembuatan aplikasi dan web, ada banyak manfaat lain yang bisa dirasakan saat menggunakan kompiler. Di antaranya: 1. Kompiler melakukan verifikasi semua program sehingga tidak mungkin ditemukan kesalahan semantik atau sintak. 2. File dapat dieksekusi lebih cepat karena sudah dioptimalkan oleh kompiler. 3. Memungkinkan pembuatan struktur internal pada memori. 4. Program tidak harus dijalankan pada mesin yang dipakai untuk membangunnya. 5. Seluruh program bisa diubah ke dalam bahasa lain. 6. File bisa dibuat dalam disk dan membuatnya menjadi executable. 7. Membantu dalam penanganan masalah kinerja bahasa. Kesimpulan, dengan memahami kompiler akan sangat membantu Anda dalam pengembangan aplikasi atau web. Kompiler juga menjadi tools penting yang digunakan oleh developer dalam kesehariannya. Setelah mengenal tools ini dengan baik, Anda akan mengembangkan beragam aplikasi dan web dengan lebih efisien. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.